Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Septian Nugraha dengan NIM 21107002016. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan patologi pada kasus neuroblastoma pada sistem saraf pusat yang meluas sampai ke kalkum pada pasien dewasa. Neuroblastoma sendiri merupakan neuroplasma yang berasal dari sel embrional neural dan salah satu tumor pada tersering yang dijumpai pada anak dan jarang sekali ditemukan oleh orang dewasa. Rata-rata terdapat 8 kasus baru per tahun pada anak dengan usia rata-rata tersering sekitar 2 tahun. Neuroblastoma paling sering berasal dari kelenjar suprarenal, tetapi dapat juga dijumpai di sepanjang jalur saraf simpatis. Neuroblastoma menjadi tumor padat ekstrakranial pada anak yang paling sering meliputi 8-10% dari seluruh kanker masa kekanak-kanakan. 90% terdiagnosis sebelum usia 5 tahun dan insiden tahunan 8,7 per 1 juta anak atau 500-600 kasus baru tiap tahun di Amerika Serikat. Insiden sedikit lebih tinggi pada anak laki-laki dan pada kulit putih. Neuroblastoma adalah tipikal kanker yang dimulai dari bentuk awal sel-sel saraf pada embrio atau fetus. Neuro berarti sel-sel saraf dan blastoma adalah kanker yang mempengaruhi sel-sel yang imatur atau sedang berkembang. Neuroblastoma paling banyak terjadi pada bayi dan anak-anak yang lebih muda. Kanker ini jarang sekali ditemukan pada anak yang berusia lebih dari 10 tahun. Neuroblastoma memiliki manifestasi klinis yang heterogen, mulai dari tumor yang mengalami regresi spontan sampai tumor yang sangat agresif dan tidak responsif terhadap terapi multimodal yang intensif. Etiologi dari kebanyakan kasus tidak diketahui, meskipun kemajuan signifikan dalam pengobatan anak-anak dengan neuroblastoma, outcome pasien dengan neuroblastoma agresif tetaplah jelek. Manifestasi klinis neuroblastoma berkaitan dengan lokasi timbulnya tumor dan metastasisnya. Kebanyakan pasien saat datang sudah pada stadium lanjut. Penyakit ini memiliki kekhasan yaitu dapat terjadi remisi spontan dan transformasi ke tumor jinak, terutama pada anak dalam usia 1 tahun. Terapi meliputi operasi, radioterapi, kemoterapi, dan terapi biologis. Angka survival 5 tahun untuk stadium 1 dan 2 pasca terapi kombinasi adalah 90% lebih, dan stadium 3 sekiranya 40%-50%, dan stadium 4 berprognosis buruk yaitu hanya 15%-20% saja. Angka ketahanan hidup bayi dengan penyakit neuroblastoma yang berstadium rendah melebihi 90% dan bayi dengan penyakit metastasis mempunyai angka ketahanan hidup jangka panjang 50% atau lebih. Anak yang dengan penyakit stadium rendah pada umumnya mempunyai prognosis yang sangat baik, tidak tergantung umur, dan makin tua umur penderita dan makin menyebar penyakit maka makin buruk prognosisnya. Kebanyakan etiologi dari neuroblastoma tidak diketahui. Ada laporan yang menyebutkan bahwa timbulnya neuroblastoma infantil berkaitan dengan orang tua atau selama hamil terpapar obat-obatan atau zat kimia tertentu seperti hidatonin, etanol, dan lain-lain. Kelainan sitogenik yang terjadi pada neuroblastoma kira-kira pada 80% kasus meliputi penghapusan atau delesi parsial dengan pendek kromosom 1, anomali kromosom 17, dan amfifilatik genomik dari oncogen and dan suatu indikator prognosis buruk. Beberapa faktor risiko yang berpengaruh terhadap kemunculan dari neuroblastoma adalah seperti gaya hidup, kemudian ada usia dan keturunan. Neuroblastoma sendiri adalah tumor yang paling umum terdapat pada bayi dan anak, mewakili 8-10% dari semua kanker pada anak dan 15% dari semua penyebab kematian anak akibat kanker di Amerika Serikat.
Sekitar 600 kasus baru didiagnosa setiap tahun di Amerika Serikat. Sekitar 8-10% dari keganasan pada anak dan sepertiga pada bayi. Usia rata-rata anak terdiagnosis neuroblastoma adalah 22 bulan dan 90% dari kasus tersebut terdiagnosis pada usia 5 tahun. Meski begitu, penelitian yang luas sedang berlangsung secara klinis. Neuroblastoma tetap merupakan tumor yang misterius dengan etiologi tidak diketahui dan perjalanan klinis yang tidak terduga. Neuroblastoma timbul dari primordial sel pial neural yang bermigrasi selama embriogenesis untuk membentuk medula adrenal dan ganglia simpatik. Sebagai hasilnya, neuroblastoma terjadi di medula adrenal atau di mana saja sepanjang simpatik ganglia, terutama di retroperitoneum dan mediastinum posterior. Nomenklatur luas neuroblastoma didasarkan pada spektrum diferensiasi seluler. Neuroblastoma merupakan tumor yang ganas dan buruk, sedangkan ganglioneuroma merupakan tumor yang jinak dan tidak berbahaya. Ganglioneuroblastoma mewakili keduanya karena memiliki diferensi yang buruk dari neuroblast dan sel ganglion matur. Neuroblastoma dapat menyerang setiap situs jaringan sistem saraf simpatik. Sekitar setengah dari tumor neuroblastoma timbul di kelenjar adrenal dan sebagian besar sisanya berasal dari ganglia simpatis paraspinal. Metastasis ditemukan lebih sering pada anak usia 1 tahun saat terdiagnosis terjadi melalui invasi lokal, hematogen atau limfogen. Organ yang paling umum ditunjuk oleh proses metastasis ini adalah kelenjar getah bening regional atau jauh, tulang panjang dan tengkorak, sumsum tulang, hati dan kulit. Metastasis ke paru-paru dan otak jarang terjadi, kurang dari 3% kasus. Neuroblastoma dapat menyerupai gangguan lain sehingga kulit untuk mendiagnosa. Tanda-tanda dan gejala dari neuroblastoma mencerminkan lokasi tumor dan luasnya penyakit tersebut. Proses metastasis dapat menyebabkan berbagai tanda dan gejala termasuk demam, irritable, kegagalan dalam masa pertumbuhan, nyeri tulang, sitopeni, nodul kebiruan pada subkutan, proptosis orbital dan ekimosis periorbital. Dan penyakit lokal dapat bermanifestasi sebagai massa asimptomatik atau sebagai gejala yang muncul terkait massa, termasuk kompresi sumsum tulang belakang, obstruksi usus, dan sindrom vena cava superior. Mungkin itu aja penjelasan dari kasus neuroblastoma pada sistem saraf pusat yang meluas sampai ke kavum-nasi pada pasien dewasa. Saya Ivan Septian Nugraha, mohon maaf apabila ada salah kata dalam ucapan dan perbuatan. Dan apapun itu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Septian Nugraha dengan NIM 2110702016. Di sini saya ingin menjelaskan patologi pada kasus neuropati di sistem saraf tepi. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu neuropati. Neuropati adalah gangguan saraf perifer yang meliputi kelemahan motorik, gangguan sensorik, otonom dan melemahnya refleks tendon yang dapat bersifat akut atau kronik. Beberapa saraf perifer yang terkena meliputi semua akar saraf spinalis, sel ganglion radix dorsalis, semua saraf perifer dengan semua cabang terminalnya, susunan saraf autonom dan saraf otak kecuali saraf optikus dan olfaktorius. Neuropati diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada polineuropati, yang kedua ada radiokulopati, dan yang ketiga ada mononeuropati.
polineuropati adalah kerusakan fungsional yang simetris yang biasanya disebabkan oleh kelainan-kelainan difus yang mempengaruhi seluruh susunan-susunan saraf perifer. Seperti gangguan metabolik keracunan, keadaan defisiensi, dan reaksi imunoalergik. Bila gangguan hanya mengenai akar saraf spinalis, maka disebut poliradikulopati, dan bila saraf spinalis juga ikut terganggu, maka disebut poliradikuloneuropati. Gangguan saraf tepi terutama bagian distal, tungkai dan lengan, sensorik dan motorik. Gangguan distal lebih dulu berupa gangguan sensibilitas berupa gambaran kaos kaki dan sarung tangan atau glove and stocking pattern. Tungkai terkena terlebih dahulu. Gangguan saraf otak dapat terjadi pada polineuropati yang berat seperti kelumpuhan nervus facialis bilateral dan saraf-saraf bulbar, misalnya poliradikuloneuropati atau sindrom Guillain-Barré. Pasien dapat menunjukkan gejala parestesia atau nyeri pada bagian distal. Gejala motorik meliputi kelemahan dan distal atau atrofi otot. Neuropati jangka panjang dapat menyebabkan deformitas pada kaki dan tangan atau pes scapus, tangan cakar. Dan gangguan sensorik berat dapat menyebabkan ulserasi neuropati dan deformitas sendi dan dapat pula disertai gejala otonom. Tanda-tanda klinisnya adalah keterlibatan luas elemen distal dengan atrofi, kelemahan otot, serta arfleksia tendon. Hilangnya sensasi posisi distal dapat menyebabkan ataksia sensorik, dapat terjadi hilangnya sensasi nyeri, suhu, raba dengan distribusi glove dan stocking, dan dapat terjadi penebalan saraf perifer. Kemudian radikulopati, lesi utama yaitu pada radix di bagian proksimal sebelum masuk ke foramen intervertebralis. Pada kasus ini dijumpai proses demyelinisasi yang disertai degenerasi akson sekunder. Demyelinisasi diduga sebagai akibat reaksi alergi. Reaksi serupa dapat dijumpai pada binatang percobaan dengan memberikan imunisasi lanjut jaringan saraf. Pada manusia dijumpai pada neuritis diversia dan Guillain-Barré syndrome. Oleh karena itu, lesi terjadi sekitar ruangan subarachnoid, maka akan terjadi reaksi pada CSF yang disebut sebagai disosiasi sitoalbumin, di mana protein meningkat dan sedikit perubahan pada jumlah sel. Gangguan sensorik sangat bervariasi, kadang-kadang berupa gangguan segmental, pola kaos kaki, dan juga dapat normal tanpa kelainan. Kelemahan otot dapat terjadi pada bagian proksimal maupun distal pada tungkai. Atrofi tidak begitu nyata dibandingkan pada polineuropati. Refleks dapat menurun sampai menghilang. Yang terakhir adalah mononeuropati. Lesi bersifat vokal pada saraf tepi atau lesi bersifat vokal majemuk yang berpisah-pisah atau mononeuropati multiplex dengan gambaran klinis yang simetris atau tidak simetris. Penyebabnya adalah proses vokal, misalnya penekanan pada trauma, tarikan luka, penyinaran, berbagai jenis tumor, infeksi vokal, dan gangguan vaskular. Secara umum, neuropati perifer terjadi akibat 3 proses patologi, yaitu degenerasi Wallerian, degenerasi akson, dan demyelinisasi segmental. Proses spesifik dari beberapa penyakit yang menyebabkan neuropati masih belum diketahui. Pada degenerasi Wallerian, terjadi degenerasi myelin sebagai akibat dari kelainan pada akson. Degenerasi akson berlangsung dari distal sampai lesi lokal sehingga merusak kontinuitas akson tersebut. Reaksi ini biasanya terjadi pada mononeuropati vokal akibat trauma atau infraks saraf perifer. Degenerasi aksonal yang biasanya disebut Dying-Beck pneumonia kebanyakan menunjukkan degenerasi aksonal pada daerah distal. Polineuropati akibat degenerasi akson
biasanya bersifat simetris dan selama perjalanan penyakit, akson bergenerasi dari distal ke proksimal. Proses ini didapatkan pada penderita polineuropati kausa metabolik. Pada degenerasi akson dan Wallerian, perbaikannya lambat karena menunggu regenerasi dari akson tersebut. Di samping memulihkan hubungan dengan serabut otot, organ sensorik, dan pembuluh darah, pada demielisasi segmental terjadi degenerasi vokal dari mielin. Reaksi ini dapat dilihat dari mononeuropati vokal dan pada sensori motor general atau neuropati motorik perdominan. Polineuropati demielinisasi segmental dapat biasanya akibat proses autoimun atau yang berasal dari proses inflamasi. Dapat pula terdapat pada polineuropati herediter. Pada kelainan ini perbaikan dapat terjadi secara cepat karena diperlukan hanya remielinisasi. Pada polineuritis idiopatik akut dapat terjadi infiltrasi limfosit, sel plasma dan sel monokuler pada akar-akar saraf spinalis, sensorik, dan ganglion simpatis dan saraf perifer. Pada polineuropati difteri terjadi demielisasi pada sela-sela saraf di akar dan ganglion sensorik dengan reaksi inflamasi. Mekanisme yang mendasari neuropati perifer tergantung dari kelainan yang mendasarinya. Diabetes sebagai penyebab tersering dapat mengakibatkan neuropati melalui peningkatan stres oksidatif yang menyebabkan Advanced Glyphosate End Products atau AGEs. Akumulasi poliol menurunkan nitric oxide dan mengganggu fungsi entodel, mengganggu aktivitas NAK, ATPase, dan homocysteinemia. Pada hiperglikemia, glukosa berkombinasi dengan protein menghasilkan protein glikosilasi yang dapat dirusak oleh radikal bebas dan lemak, menghasilkan EGG yang kemudian merusak jaringan saraf sensitif. Selain itu, glikosilasi enzim antioksidan dapat mempengaruhi sistem pertahanan menjadi kurang efisien. Glukosa di dalam sel saraf diubah menjadi sorbitol dan poliol lain oleh enzim aldose reductase. Poliol tidak dapat berdifusi secara pasif keluar sel, sehingga akan terakumulasi di dalam sel neuron, yang mengganggu keseimbangan gradien osmotik sehingga memungkinkan natrium dan air masuk ke dalam sel dalam jumlah banyak. Selain itu, sorbitol juga dikonversi menjadi fruktosa, di mana kadar fruktosa yang tinggi meningkatkan prekursor EGG. Akumulasi sorbitol dan glukosa dalam sel saraf menurunkan aktivitas NAK-ATPase. Nitric oxide memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas NAK-ATPase. Radikal superoksida yang dihasilkan oleh kondisi hiperglikemia mengurangi stimulasi NO pada aktivitas NAK-ATPase. Selain itu, penurunan kerja NO juga mengakibatkan penurunan aliran darah ke saraf perifer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kasus neuropati kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya Evan Septianugraha mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.